Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2678 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Galatia pasal 5 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, kita semua sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Kita dimerdekakan dari tuntutan hukum Taurat dan dimerdekakan dari dosa. Haleluya. Kita yang telah dimerdekakan, jangan lagi menyalahgunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan buat dosa. Untuk kita dapat dimerdekakan, Yesus telah menebus kita dengan cara mati untuk kita semua. Saudara, jangan lagi menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan Yesus sudah berikan untuk kita. Karena untuk kita bisa merdeka atau bebas dari dosa, Yesus telah membayarnya dengan sangat-sangat mahal, yaitu dengan darahnya, yaitu dengan kematiannya di atas kayu salib di Bukit Golgota. Haleluya. Saudara, hargai kemerdekaan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Dengan hidup apa? Yang pertama, hidup dalam kekudusan. Amin. Kita sudah merdeka, sudah dibebaskan dari dosa yang mendatangkan maut. Upah dosa itu kan maut atau kebinasaan. Tapi Yesus mengasihi saudara dan saya, sehingga Yesus tidak mau saudara binasa. Dia memberikan hidupnya. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dari dosa yang mendatangkan maut itu. Saudara sudah dimerdekakan, sudah dikuduskan, sudah disucikan oleh darah Yesus. Jangan lagi berbuat dosa. Jangan lagi hidup dalam kecemaran dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup dalam kekudusan. Kenapa kita harus kudus? Karena Tuhan Yesus mau tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Tubuh kita ini adalah bait suci. Bait suci itu kan tanda, itu rumah Tuhan, di mana Tuhan mau tinggal dalam bait suci itu. Dan saya mau bilang bait suci itu adalah kehidupan saudara dan saya. Amin. Saya yakin dan percaya seseorang, kalau ada Yesus dalam dirinya, sudah pasti kehidupannya berbeda dengan cara hidup orang dunia. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya, kalau Yesus ada di dalam kehidupan saudara dan saya, pasti hidup kita berubah. Sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Hidupnya berubah ketika dia berjumpa dengan Yesus. Amin. Saudara, saya yakin dan percaya, kalau seseorang dia mengaku dia percaya Tuhan Yesus, dan dia mengaku bahwa Yesus ada di dalam dirinya, sudah pasti hidupnya berubah. Kalau hidupnya tidak berubah ke arah yang lebih baik,
itu berarti yang ada di dalam kehidupannya bukan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau ada Yesus dalam diri kita, pasti kita jadi berkat. Amin. Pasti kita melakukan semua yang menjadi kehendak Bapa. Amin. Kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu jaga hidup kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan Allah yang Maha Kudus tinggal dalam hidup kita, sehingga hidup kita diberkati karena sumber berkat ada dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Jaga hidupmu supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan dengan menjaga hidup kita dalam kekudusan. Haleluya. Saudara dan saya sudah dimerdekakan, sudah ditebus dengan darah Yesus. Sekarang kita harus menjaga hidup kita supaya tetap kudus. Yang kedua, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar hargai kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita dengan cara hidup dalam kebenaran. Amin. Saudara, sebelum kita menerima Yesus dalam kehidupan kita, kita pasti hidup gak benar. Kita hidup dalam kegelapan. Dan sekarang kita sudah percaya Tuhan Yesus, sudah seharusnya kita hidup dalam kebenaran. Karena memang benar bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu-satunya jalan yang menuju pada surga hanya melalui Yesus. Makanya saudara, Yesus rela memberikan dirinya untuk kita supaya saudara dan saya yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengaku saudara orang percaya hidup dalam kebenaran, sudah pasti apa yang saudara kerjakan, lakukan adalah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, orang kalau sudah ada firman dalam dirinya, firman Tuhan mengajarkan kepada kita kan, kebenaran itu akan memerdekakan orang itu. Sehingga orang itu benar-benar terlepas daripada ikatan, daripada kuasa-kuasa kegelapan yang memperbudak kita, sehingga kita menjadi budak dosa. Kebenaran itu yang akan melepaskan semua belenggu-belenggu perbudakan dosa. Yang tadinya kita masih hidup dalam kegelapan, kita terbelenggu, kita terintimidasi daripada kuasa kegelapan. Tapi setelah kita percaya Yesus, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga yang kita kerjakan, lakukan adalah hal-hal yang menjadi kehendak Bapa. Apa itu? Melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya yakin dan percaya, seseorang yang hidup dalam kebenaran, pasti dia memikirkan perkara-perkara di atas. Pasti yang keluar dari mulutnya itu firman. Amin. Saudara bisa membedakan orang yang ada firman, ada Yesus dalam dirinya, pasti yang keluar dari mulutnya itu kata-kata yang menginspirasi, menguatkan, memotivasi, dan memberkati orang. Tapi kalau ada orang yang mengaku orang Kristen, ada Yesus dalam dirinya, dalam pengakuannya, tetapi mulutnya saudara tidak bisa direm, mulutnya itu keluar kata-kata makian, itu berarti tanda tanya besar. Yang di dalam dirinya itu bukan Yesus, tapi kuasa-kuasa kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar, saudara, orang yang menghargai kemerdekaan yang Yesus kasih dalam kehidupan, pasti dia hidup dalam kebenaran firman. Amin. Haleluya. Yang ketiga, hargai kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita dengan hidup dalam takut akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menghargai kemerdekaan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita, sehingga kita yang percaya pada Yesus kita diselamatkan, sudah seharusnya kita hidup takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan itu, kalau saya sederhanakan, berarti kita takut buat dosa. Makanya sebelum melakukan segala sesuatu, pikir dulu, ini menyenangkan hati Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman atau tidak.
Banyak orang melakukan sesuatu nggak pikir dulu. Dia lakukan dulu, baru nanti sudah ada akibatnya baru mikir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup dalam takut akan Tuhan, dia akan memikirkan terlebih dahulu dampaknya apa. Apakah ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Apakah ini yang Tuhan mau atau tidak? Orang yang hidup takut akan Tuhan, dia pikir dulu apa yang dia mau lakukan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saudara dan saya sudah dimerdekakan. Seharusnya kita binasa karena kita menjadi budak dosa. Tapi Yesus memberikan dirinya buat kita supaya kita dimerdekakan dari dosa. Sudah seharusnya kita yang sudah dimerdekakan, kita hidup dalam takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus telah dimerdekakan dari tuntutan hukum Taurat dan dari perbudakan dosa. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hargai kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya dengan hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, dan hidup takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka berduka cita, dan biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Pulau Nusa Lembongan, Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.